Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tam Boys, channelnya parabola dan gadget. Oke, saat ini di meja saya sudah ada satu buah receiver. Bisa dilihat di sini ada tulisan Nusantara. Nah, ini adalah receiver Transvision Nusantara, tapi yang keluaran terbaru. Jadi bukan Transvision Nusantara yang lama ya, yang itu dusnya yang dominan warna pink dan biru itu. Tapi ini adalah keluaran yang terbaru, Transvision Nusantara HD. Dan bisa kalian lihat di dusnya, di sini ada tulisan C-band. Karena memang receiver ini dikeluarkan atau diproduksi dengan harapan receiver ini dikhususkan untuk satelit C-band, yang mana pakai satelit Telkom 4. Transvision mengeluarkan produk ini mungkin sebagai jawaban dari semua permintaan para pembelinya. Jadi kebanyakan memang para pembeli atau pemakai Transvision Nusantara HD request kepada Transvision, khususnya untuk yang pemakai di jalur C-band satelit Telkom 4. Ya, karena memang di satelit Telkom 4 di jalur C-band itu channel, khususnya channel-channel yang premium itu secara jumlah kalah jauh dibanding yang ada di satelit Measat KU-band. Jadi memang kebanyakan kalau orang-orang yang itu membeli Transvision Nusantara HD, memang kebanyakan dipakainya untuk di parabola mini KU-band. Bagi yang pengguna parabola jaring besar atau jalur C-band, pasti pikir panjang ya kalau misalnya mereka mau membeli receiver khususnya yang Transvision Nusantara HD. Karena kalau beli itu, memang channel lokalnya bisa dapat ya. Bisa dapat channel lokal lengkap, tapi untuk channel tambahan seperti channel premium itu sangat sedikit. Bisa dibilang jumlahnya sekitar 10-15 channel ya. Sedangkan kalau di KU-band itu jumlah channelnya puluhan untuk yang channel premium. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Transvision akhirnya mengeluarkan produk terbarunya. Jadi produk ini memang rencananya dikhususkan untuk penikmat atau pemakai parabola besar jaring yang mana itu pakai satelit Telkom 4. Jadi dengan memakai receiver ini diharapkan orang-orang yang menggunakan parabola jaring selain bisa menikmati channel lokal, mereka juga bisa menikmati channel-channel premium tambahan yang itu katanya ya menjanjikan jumlah channel premium yang lebih banyak dari sebelumnya. Walaupun ini memang dikhususkan untuk dipakai di C-band, tapi receiver ini juga sudah disetting supaya bisa dinikmati di jalur KU-band juga. Di sini ada tulisannya ya, dapat dinikmati melalui jalur C-band dan KU-band. Ada tulisan gambar kualitas HD, High Definition Digital Satellite Receiver. Di sini juga ada keterangan Full HD. Jadi receiver ini sudah memiliki kualitas untuk membuka siaran sampai level Full HD 1920 x 1080. Ada keterangannya di sini Dolby System untuk audionya ya. Support untuk membuka video juga atau lewat flash disk. Nah, ini pakai adaptor ya. Kalau di sini ada logo adaptornya. Ini ada support USB, jadi bisa membuka file dari flash disk atau hard disk. Bisa untuk membuka video dan juga di sini untuk bisa membuka MP3 juga atau musik. Nah, ini adalah produk kerjasama Transvision dengan Tanaka ya. Jadi sama seperti produk Nusantara HD yang sebelumnya. Jadi Nusantara HD itu adalah produk kerjasama Transvision dengan Tanaka. Oke, nggak perlu lama-lama, sekarang kita coba unboxing aja kira-kira kelengkapan yang kita dapatkan apa aja kalau kita beli receiver ini. Oh ya, nah di sini di bagian atasnya ini ada petunjuk untuk aktivasi. Nanti kita coba sekalian untuk aktivasi ya. Apakah cara aktivasinya sama seperti Transvision yang Nusantara HD, yang dus pink itu ya, dus pink atau biru itu ya. Oke, kita buka. Nah, ini kita dapat satu buah remote. Ya, remote-nya sama ya seperti remote-nya Nusantara HD yang biasa, yang sebelumnya. Di sini ada tulisan Nusantara. Dan kita plus dapat dua buah baterai untuk remote-nya. Dapat satu buah adaptor. Jadi receiver ini pakai adaptor ya, tidak langsung nancap ke listrik, tapi ada adaptor untuk powernya. Adaptornya ini punya output 12 volt ya.
Terus dapat satu buah kabel audio video atau yang RCA merah kuning putih. Ya memang belum dapat kabel HDMI ya. Kebanyakan memang receiver saat ini, khususnya receiver yang rekomendasi itu ya, itu belum ada ya yang memberikan paket pembelian yaitu kabel HDMI. Jadi masih pakai kabel RCA semua. Nah buat kalian yang pakai TV LED, TV flat yang itu jalurnya HDMI, jadi kalian harus beli kabel HDMI dulu. Atau kalau mau coba pakai RCA sih nggak apa-apa. Ya mungkin nanti akan ada perbedaan kualitas gambarnya ya. Karena kalau pakai HDMI jelas gambarnya lebih bagus. Terus ini dapat satu buah receiver ya di dalam dusnya. Ini ada kertas. Sebentar. Oh ini kertas daftar channel. Jadi ini daftar channel yang di JBand. Oh ini daftar channel yang di KU-band. Kayaknya kalau yang di JBand ini daftar channelnya mulai dari channelnya Transvision yang free to view plus channel yang free to air ya. Karena kan di Telkom 4 itu kan channel free to air juga banyak ya. Jadi bisa dinikmati pakai receiver apapun. Saya singkirkan dulu dusnya. Kita cek receivernya. Oke ini receiver yang kita dapatkan. Masih dibungkus plastik. Di sini ada buku panduan, ada kartu garansi seperti biasa, dan ini satu buah receivernya. Bodinya masih dari plastik ya. Kedengaran. Ada steker di bagian belakang, terus ini ada port untuk adaptor tadi, ada port untuk RCA, terus ini ada HDMI, dilengkapi dengan dua USB, dan ini port untuk antena parabolanya atau port untuk LNB. Dan di sini ada chip ID, biasanya dipakai untuk aktivasi. Nah, di bagian atas ini ada petunjuk biasanya. Oke, di sini ada tulisan ya. Saya baca dulu. Ini ada tulisan STB ini digunakan untuk layanan C-band satelit Telkom 4. Ya, memang dikhususkan untuk layanan C-band satelit Telkom 4 ya. Tapi masih bisa dipakai untuk di satelit KU-band juga. Ini aktivasi menggunakan aplikasi Tanaka Voucher. Jadi kayaknya sama seperti Transvision Nusantara yang biasa, yang sebelumnya. Aktivasinya pakai Tanaka Voucher juga. Nah ini ada keterangan paket Nusantara di satelit C-band, aktif all channel free to air atau FTA, plus 15 channel premium di satelit C-band, dan KU-band 15 channel juga ya. Jadi kalau kita setelah aktivasi, kita dapatkan all channel yang free to air. Ya pasti ya, kalau free to air pasti bisa kebuka. Terus 15 channel premium ini adalah channel di transpondernya Transvision Nusantara, tapi yang di satelit C-band. Nanti kita cek apa aja 15 channel itu. Nah di sini ada keterangan dapat digunakan menikmati ratusan channel lain di satelit KU-band Measat dengan membeli paket basic. Oh jadi berarti kalau kita mau nge-switch ya pakai ini ke satelit Measat, dengan kondisi sudah teraktivasi, kayaknya nggak bisa menikmati semua channel di Measat ya. Berbeda dengan yang Transvision Nusantara yang dus pink itu, yang lama, itu kalau misalnya diaktifasi di Telkom, terus kita pakai di KU-band, itu kita bisa membuka semua channel premium yang di KU-band. Tapi kalau pakai ini kayaknya nggak bisa langsung. Jadi di sini keterangannya harus membeli paket basic terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah membeli paket basic, kalau nggak salah paket basicnya berapa ya? 49.000 ya. Jadi kalau kita sudah membeli paket basic, nanti kita bisa menikmati channel premium plus bonus 6 bulan promo mini pack. Nah itu baru kita bisa menikmati siaran di Measat. Kalau sudah aktivasi tapi tanpa mengisi paket basic, kayaknya kita cuma mendapatkan ini ya, 15 channel premium yang di KU-band ini. Ya memang kayaknya receiver ini dikhususkan untuk C-band ya. Jadi buat yang menggunakan parabola jaring kayaknya nggak mungkin lah kalau beli ini dipakai untuk KU-band, karena parabolanya sendiri juga nggak ada. Dan nanti akan kita coba di C-band ya, kita coba di Telkom, nanti kita buka, kita aktivasi, terus nanti kita dapatkan channel apa aja, kita cek. Nah ini ada keterangan yang terakhir, pembelian paket basic Nusantara di KU-band dapat dilakukan di toko-toko parabola terdekat atau di aplikasi Tanaka Voucher. Oh iya, berarti ini sama kayak Transvision Nusantara yang sebelumnya ya. Pengisian paketnya bisa lewat Tanaka Voucher. Jadi bisa top up
terus kita aktifkan paketnya sendiri. Karena sekarang sudah ada aplikasi Tanaka Voucher, jadi lebih mudah buat para pengguna Transvision Nusantara. Jadi nggak perlu ke agen atau membeli ke toko-toko, cukup menginstal aplikasi Tanaka Voucher di HP. Kalian bisa top up terus mengaktifkan paket sendiri. Nah, di sini ada petunjuk untuk aktivasi, ada kode box, digesek, terus kita scan kode box, masuk ke aplikasi Tanaka Voucher. Nah, cuman anehnya di sini saya cek bolak-balik kanan kiri, bagian kanan kiri, bagian atas, terus bagian bawah. Ini saya nggak nemu kode boxnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang sebelumnya pernah pakai Transvision Nusantara yang dus pink itu, nah itu kalau kita beli kan untuk aktivasi selain ada di sini chip ID, nah gitu kalau di bagian atas biasanya disertai dengan kode box yang itu masih disegel, jadi harus digosok dulu baru kita bisa kelihatan kode boxnya atau barcode-nya. Tapi di sini nggak ada, kosongan. Nah, nanti kayak gimana ya aktivasinya ya? Saya tanyakan dulu ke ke Tanakanya, bagian Tanakanya. Jadi ini saya nyalakan dulu, terus saya tanyakan dulu ke bagian Tanaka cara aktivasinya seperti apa. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan info pentingnya. Oke boys, tadi saya sudah menghubungi pihak Tanaka Voucher-nya atau pihak Transvision Tanaka. Jadi ternyata untuk yang aktivasi terbaru paling update saat ini, kalau kita aktivasi pakai Tanaka Voucher, itu sudah tidak membutuhkan kode box lagi. Nah, makanya receiver Transvision Nusantara ini yang dus hijau ini atau disebut dengan Greenberry ini ya, itu di sini sudah tidak disediakan kode box lagi. Jadi untuk mengaktifasi ternyata kita cuma butuh ini, hanya butuh barcode dari chip ID-nya saja. Jadi kita cuma butuh barcode dari chip ID untuk aktivasi tanpa pakai kode box. Nah, syaratnya memang Tanaka Voucher kalian atau aplikasi Tanaka Voucher kalian. Nah, ini saya sudah buka aplikasi Tanaka Voucher-nya. Nah, kalau di aplikasi saya ini sudah saya update jadi versi 3.03. Di sini tulisannya versi 3.0.3 ya. Nah, buat teman-teman yang versinya belum ke versi ini, jadi kalian harus ke Play Store dulu, terus kalian update aplikasi Tanaka Voucher-nya. Jadi di sini biasanya ini ya, pilih yang ini ya, Tanaka Voucher PT Sakti Karunia. Nah, ini biasanya kalau kalian versinya masih versi yang lama, versi 3.01 atau 3.0.2. Nah, di sini biasanya ada keterangan untuk update atau ada perintah untuk update. Jadi kalian pilih update saja. Nah, di sini ada, kalau saya cek di Watch New atau yang terbaru di versi 3.03 ini ada tulisan tambah operator Nusantara Greenberry. Jadi di versi yang 3.03 di sini sudah support untuk Greenberry. Nah, buat kalian yang aplikasinya belum versi 3.03 kayaknya nggak bisa untuk mengaktifasi yang Greenberry ya. Karena yang versi 3.02 atau 3.01 untuk aktivasinya masih membutuhkan kode box. Sedangkan yang 3.03 itu sudah tidak butuh kode box lagi. Nanti akan saya contohkan kayak gimana. Dan ini sudah ada beberapa pembaruan yang lainnya ya. Nanti kalian bisa baca atau bisa cek di sini. Tapi intinya di sini sudah ada tambahan untuk operator Nusantara Greenberry atau Nusantara yang dus hijau ini. Langsung aja kita coba buka. Nah, ini aplikasinya yang pokoknya setelah kalian update, kalian langsung cek di bagian menu profil. Terus kalian cek ini versinya apakah sudah 3.0.3. Nah, kalau kita pilih menu aktivasi, di sini untuk menu aktivasinya barnya cuma tersedia satu. Biasanya kalau pakai versi yang 3.01 atau 3.02, di situ ada tersedia dua baris kosong itu ya. Yang satu untuk mengisi chip ID dan yang satu untuk melakukan scan barcode di kode box. Nah, kalau di sini sudah tidak tersedia scan barcode untuk kode box, tapi sekarang di sini cuma disediakan satu, yaitu klik scan barcode. Dan ini klik scan barcode-nya untuk chip ID ya, bukan kode box. Jadi kita tinggal scan barcode yang ada di chip ID. Nanti otomatis di sini
akan muncul chip ID kita atau chip ID receiver kita. Tinggal isi data-data yang dibawa lalu kita proses. Nanti aktivasinya selesai. Contohnya seperti ini ya. Saya coba untuk aktivasi. Di sini ada barcode-nya. Ini aplikasi Tanaka Voucher-nya. Di bagian atas pilih transvision saja. Pilihannya cuma satu. Nah, kita klik yang scan barcode, tombol biru ini. Otomatis dia akan membuka kamera. Kita arahkan kameranya ke ini ya, barcode dari chip ID. Nah, muncul bunyi klik. Nah, nanti otomatis chip ID-nya di sini. Nah, langsung otomatis chip ID-nya muncul di sini ya. Chip ID dari receiver. Kolom yang ini tidak bisa kita ketik atau kita isi, jadi memang harus di-scan. Nah, lalu sisanya yang bagian bawah kita isi sesuai dengan data diri masing-masing, lalu klik proses. Nanti proses aktivasinya selesai. Nggak butuh waktu lama, proses aktivasinya cuma beberapa detik. Terus kalian cek langsung di tampilan TV kalian, channelnya muncul ataukah tidak. Jadi cara aktivasinya sama seperti Transvision Nusantara yang DusPing atau yang sebelumnya. Cuman bedanya di sini kita sudah nggak pakai kode box lagi. Nah, apakah ini berlaku ke yang Nusantara Ping? Sepertinya berlaku juga, karena kan aplikasi ini juga dipakai untuk semua receiver Transvision Nusantara ya. Pastinya berlaku juga untuk yang Ping. Kayaknya yang Ping nanti nggak perlu kode box lagi, tinggal scan di chip ID nanti bisa langsung aktivasi. Oke, karena sudah aktivasi ya, sekarang langsung aja kita coba kira-kira channel yang didapatkan di satelit Telkom 4G band apa aja.